Buka mata, buka telinga, waktu kita belajar fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Nuriza dalam pembelajaran fisika. Untuk kali ini Bapak akan memberikan penjelasan tentang listrik, yaitu tentang arus listrik bolak-balik. PLN, pembangkit listrik, selalu menggunakan atau menghasilkan arus bolak-balik. Konsumen menggunakan listrik PLN itu dalam bentuk arus bolak-balik. Yang menjadi suatu pertanyaan, mengapa PLN tidak membangkitkan arus searah? Untuk memahami bagaimana proses PLN membangkitkan arus bolak-balik akan dijelaskan oleh Faraday dan Ørsted. Untuk itu mari kita pahami dan perhatikan. Di dalam soal ada pertanyaan, generator PLN membangkitkan arus dan tegangan listrik bolak-balik. PLN tidak membangkitkan arus listrik searah dikarenakan A. Biaya operasional mahal, B. Sulit untuk membuatnya, C. Energi dan daya rendah, D. Transformator tidak dapat digunakan, E. Jawaban di atas tidak ada yang benar. Biaya operasional sama, tidak ada bedanya. Sulit untuk dibuat, sangat mudah, hanya mengubah komutator ganda atau tunggal. Energi dan daya pun sama. Yang paling prinsip, transformator tidak dapat difungsikan. Jadi jawaban yang benar adalah transformator tidak dapat difungsikan. Transformator atau disebut juga adaptor ya, untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Artinya di dalam generator itu ada tegangan yang sangat tinggi, sedangkan kita membutuhkan tegangan rendah. Misalnya PLN itu ada tegangan 220 volt, sedangkan TV, radio atau HP kita menggunakan 12 volt. Maka menggunakan transformator yaitu untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Di sini ada simbol dari transformator adalah kumparan 1, kumparan 2 yang didekatkan. Ada kumparan yang dihubungkan dengan sumber tegangan, akan dihasilkan juga tegangan yang dihasilkan apakah dinaikkan atau diturunkan. Kedua kumparan ini tidak berhubungan tetapi terisolasi. Ini adalah simbol dari transformator, sedangkan ini adalah bentuk transformator asli yang sering kita gunakan untuk TV, radio dan sebagainya. Trapo ada yang jenisnya step up, ada juga trapo step down. Step up artinya menaikkan tegangan, step down artinya menurunkan tegangan. Kalau untuk menaikkan tegangan, jumlah lilitan atau kumparan pada primer atau sekundernya berbeda. Input artinya kumparan yang dihubungkan dengan sumber arus, dan output adalah kumparan yang menghasilkan potensial yang baru. Boleh dinyatakan primer dan sekunder ya. Lilitan primernya dan sekundernya. Kalau step down artinya menurunkan tegangan. Ini yang sering kita gunakan di dalam cas ya, cas HP kita itu ada transformator listrik yang tegangannya 220 volt menjadi 12 volt. Berarti dia harus menurunkan tegangan. Step down, jumlah kumparan primernya lebih banyak daripada sekundernya. Sedangkan untuk step up, jumlah lilitan sekundernya lebih banyak daripada lilitan primernya. Jadi antara jumlah lilitan dengan beda potensial itu adalah berbanding lurus ya, antara jumlah lilitan dengan jumlah dengan tegangan yang dihasilkan. Artinya kalau jumlah lilitannya sedikit maka tegangannya akan turun. Kalau jumlah lilitannya banyak, tegangan akan semakin besar. Kita lihat di sini untuk beberapa transformator
Yang pertama, step up artinya menaikkan tegangan. Di sini 120 volt akan menjadi 240, maka jumlah lilitannya berbanding 1/2. Step down misalnya 120 volt akan dijadikan 30 volt. Perbandingan jumlah potensialnya 4/1, maka jumlah lilitannya juga adalah 4. Jumlahnya berbanding 4/1. Apabila kumparan ini sama, maka tegangan yang dihasilkan pun sama. Ini dikatakan input karena dia masukkan, artinya diberi sumber tegangan, sedangkan output hasil terinduksi, maka dia ikut menimbulkan tegangan. Kalau jumlah lilitannya sama, maka tegangan yang dihasilkan pun sama. Ini kalau dianggap tidak ada energi yang hilang, efisiensinya 100%. Transformator ada juga yang terminalnya banyak ataupun bermacam-macam sumber tegangan, ya. Bisa dihubungkan dengan tegangan 220, 240. Ini adalah terminalnya 0. Kalau 0 dihubungkan dengan 220, maka tegangan yang masuk adalah 240 volt. Sedangkan kalau kita mengambil 0 sampai 100, maka yang dihasilkan adalah 100 volt. Kalau kita hubungkan 0 sampai 120, maka potensial yang dihasilkan adalah 120 volt. Step down transformator, kita lihat di sini ada kumparan, yaitu primer dan sekunder. Primer artinya ini dijadikan sebagai masukan sumber arus yang dihubungkan dengan sumber arus, sedangkan sekunder adalah yang dihasilkan. Kedua kumparan ini terpisah, terisolasi, tetapi terjadi induksi. Di sini diberi tegangan 1000 volt, sedangkan dihasilkan 200 volt. Berarti 5 kali penurunannya. Sehingga dibuatlah jumlah kumparan 50 dan di sini adalah 10 kumparan. Sehingga dayanya, kalau tidak ada energi yang hilang, maka daya input sama dengan daya output ataupun sekunder. Ini dikatakan efisiensi untuk 100%. Mengapa kumparan primer yang diberi tegangan, kumparan sekunder juga timbul tegangan, padahal tidak dihubungkan, hanya didekatkan saja? Ini dikarenakan terjadinya induksi. Sebagaimana dapat dinyatakan dalam persamaan Faraday ataupun Ørsted juga menyatakan dasar-dasar daripada transformator ini, hukum-hukum fisika merupakan suatu dasar. Jadi terjadinya lingkupan pada saat kumparan primer ini diberi tegangan arus bolak-balik, maka di sekitar kawat ini terjadi garis-garis gaya magnet sehingga melingkupi kumparan sekunder, sehingga ini timbul arus listrik sebagaimana dapat dinyatakan oleh Faraday. Sebagaimana hukum Faraday menyatakan bahwa jika penghantar atau kumparan dilingkupi oleh medan magnet yang berubah-ubah, maka pada ujung-ujung penghantar atau kumparan akan timbul arus listrik dan beda potensial. Arusnya disebut dengan arus listrik induksi, sedangkan beda potensialnya disebut gaya gerak listrik atau disebut GGL induksi. Hans Christian Ørsted menyatakan bahwa di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet. Dapat dibuktikan dalam arus yang mengalir dan didekatkan kutub utara selatan magnet. Pada saat arus listrik bergerak ke kiri, kutub utara adalah menjauhi. Kutub menjauhi artinya ada kutub yang sejenis, maka di sekitar kawat ini terdapat arus listrik yang menimbulkan medan magnet utara, sehingga kutub utara magnet terdorong. Arus listrik ke kanan, ini kita lihat bahwa arus kutub utaranya mendekati, berarti di sini ada kutub selatan. Ya, waktu dia mendekati atau menjauhi, jadi terjadi perubahan. Jadi arus listrik dapat menimbulkan medan magnet
arah medan magnetnya dapat berubah tergantung gerak arusnya tadi. Kalau kita lihat dari kumparan ini, ada kumparan yang arusnya masuk ke dalam, sehingga di sekitar kumparan ini ada garis-garis gaya, sehingga medan magnetnya menyinggung garis gayanya. Maka arah medan magnetnya dari utara ke selatan, yang arah panah dari utara ke selatan, sehingga ada garis-garis gaya magnet, ada juga medan magnet. Juga kalau kita balik arahnya dari dalam keluar, maka nanti induksi magnetnya pun berubah dari kanan ke kiri. Yang sekarang ini adalah dari kiri ke kanan, atau garis-garis gaya magnet atau medan magnetnya. Artinya pada saat dibelokkan arus dibalik arahnya, maka medan magnet juga akan berubah. Maka di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet, atau pada kumparan ini dengan kaidah tangan kanan. Sesuai dengan hukum Faraday, jika sebuah penghantar atau kumparan dilingkupi oleh medan magnet yang berubah-ubah, maka penghantar itu akan timbul arus listrik, ya, pada ujung-ujungnya timbul beda potensial, maka terjadi arus listrik. Kalau kita menggunakan arus searah, maka di sini terjadi juga medan magnet, garis gaya magnet. Akan tetapi kalau arus searah yang mengalir pada kumparan primer, maka tidak ada perubahan medan magnet. Arah medan magnetnya searah tetap, garis-garis gayanya tidak berubah, sehingga kumparan sekunder ini dilingkupi oleh medan magnet yang tidak berubah, maka tidak akan timbul arus listrik. Dan apabila kumparan primer ini, yaitu pembangkit listrik PLN, menggunakan arus dan tegangan bolak-balik, maka garis-garis gaya magnet yang ditimbulkannya selalu berubah, positif negatif, besar kecil, ada tak ada. Artinya terjadi perubahan arus listrik yang arahnya selalu berubah, maka garis gaya magnet pun arahnya selalu berubah, sehingga kumparan sekunder mendapat atau dilingkupi oleh medan magnet yang berubah-ubah, maka terjadilah beda potensial pada ujung-ujung kumparan ini. Itulah sebabnya mengapa PLN tidak membangkitkan arus searah, dikarenakan apabila PLN membangkitkan arus searah, maka pada kumparan sekunder tidak terjadi plug magnet ataupun yang berubah-ubah, atau disebut dengan dilingkupi oleh medan magnet yang berubah-ubah. Nah, itu salah satu sebab mengapa PLN harus membangkitkan arus bolak-balik. Apabila PLN membangkitkan arus searah, maka kita tidak bisa menggunakan transformator, sehingga tegangan tak dapat dinaikkan dan juga tidak dapat diturunkan, sehingga elektronik ataupun elektronika yang ada di rumah tidak bisa berfungsi. Tugas transformator hanya untuk menaikkan atau menurunkan tegangan, tetapi perubahan tegangan itu masih dalam keadaan bolak-balik, ya. Arusnya masih bolak-balik. Sedangkan elektronika yang kita gunakan di rumah membutuhkan arus searah. Artinya kalau kita lihat ini gelombangnya gelombang sinus, sesaat positif, sesaat negatif. Setelah dilengkapi dengan alat penyarah, dinyatakan ini adalah 4 dioda. Dioda ini penyarah arus. Apabila arus ini mengalir dari primer ke sekunder, ya, jadi dari kumparan primer pindah ke sekunder dengan sudah diturunkan tegangan, tetapi tegangannya masih dalam keadaan bolak-balik. Sedangkan tugas untuk menyearahkannya adalah diserahkan oleh penyarah gelombang yang dilengkapi dengan 4 buah dioda. Penyarah gelombang penuh. Apabila tegangan arus dari PLN sudah kita turunkan, maka tugas selanjutnya adalah menyearahkan gelombang. Sebab
transformator tugasnya hanya untuk menurunkan atau menaikkan tegangan, maka tugas penyarah adalah dioda. Ini adalah simbol dari dioda. Yang ini adalah arah maju dan ini arah mundur. Artinya kalau dia melewati D1, dia akan diteruskan. Tapi kalau akan melewati D3 dari sini, pada saat arus bertanda positif, maka arus akan melewati D1 dan tidak dapat melewati D4. D4 ini ya. Pada saat di sini bertanda negatif, maka ujung yang lain bertanda positif. Maka arus dapat melewati D2 dan tidak dapat melewati D3. Maka selama proses arus bolak-balik, arus tetap keluar dalam arus yang searah. Akan tetapi gelombangnya tidak lagi berubah berupa gelombang sinus, tetapi berupa gelombang setengah ya. Artinya sudah searah tetapi arusnya masih membesar dan mengecil, membesar dan mengecil, arus searah. Maka ini harus dilengkapi dengan filter supaya gelombangnya merupakan garis lurus. Jadi 4 dioda ini hanya penyearah gelombang dengan gelombang yang tidak lurus, artinya masih tertumpang, arus bolak-baliknya masih menumpang, yaitu dinyatakan dengan arus membesar dan mengecil, tetapi tidak bolak-balik seperti sebelum melewati penyearah. Untuk mengubah arus yang masih tertumpang seperti ini, yang merupakan setengah gelombang, maka nanti arusnya akan berupa hampir-hampir lurus setelah dilengkapi dengan filter. Apakah filter itu adalah filter yang digunakan? Kita dapat menggunakan kumparan atau induktor, dapat menggunakan kapasitor dan hambatan. Apabila arus yang tertumpang tadi melewati daerah yaitu yang ada kapasitor, maka arus bolak-balik itu akan lebih mudah melewati kapasitor dibanding melewati hambatan. Akan tetapi apabila masih juga ikut di dalam gerakan arus searah ini, maka di sini ada penghambat berikutnya berupa induktor atau kumparan. Kumparan merupakan hambatan bagi arus bolak-balik. Dan apabila masih juga tertumpang pula energi arusnya masih menumpang, yaitu arus bolak-balik, maka ditambah lagi kapasitor yang kedua sehingga arusnya dapat dibelokkan dan dikembalikan lagi, sehingga arus yang keluar menjadi bersih, menjadi arus yang tidak ditumpangi berupa garis lurus. Nah, inilah rangkaian ini dinyatakan sebagai filter dalam penyearah gelombang, yang sering kita sebut dengan adaptor. Sehingga apabila telah dilengkapi dengan filter, maka gelombangnya akan berubah hampir-hampir lurus atau berupa garis lurus, berarti tidak ditumpangi oleh arus bolak-balik. Kalau sebelum dilengkapi filter, maka gelombangnya merupakan setengah gelombang, terputus-putus, artinya ada arus yang membesar dan mengecil, membesar dan mengecil, akibat masih tertumpang oleh arus bolak-balik. Demikian tadi pembahasan kita tentang arus bolak-balik. Ternyata arus bolak-balik tidak digunakan di dalam generator pembangkit dikarenakan tidak dapat difungsikan, yaitu untuk menggunakan transformator tidak berfungsi. Sudah kita jelaskan tadi, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian juga kita lanjutkan dengan penyarah, yaitu ternyata tugas dari transformator hanya untuk menurunkan tegangan, sedangkan untuk menyearahkan digunakan penyarah, dan untuk pembersihnya digunakan filter. Itulah yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan dipahami dan dapat bermanfaat. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka mata, buka telinga, waktu kita